杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk meminum setengah cangkir teh, area seluas puluhan ribu mil sepenuhnya tertutupi oleh lautan energi spiritual yang sangat padat ini. Banyak pendekar bela diri di dalamnya tidak dapat melihat apapun. Bahkan kota hutan Maple yang berjarak 2000 mil sangat diuntungkan. Banyak pendekar bela diri bergegas ke tembok kota, menatap ke atas dengan gembira. Tangan mereka terentang untuk menyambut energi spiritual yang luar biasa. Tiba-tiba suara belenggu tak terlihat yang putus bergema di seluruh kota hutan Maple. Suara-suara aneh ini berasal dari dalam tubuh banyak pendekar bela diri, menyebabkan mereka gemetar dan menunjukkan ekspresi aneh. Saya benar-benar maju. Saya telah menembus ke tingkat kedua alam raja kekosongan. Wah, untuk benar-benar menyentuh belenggu alam kekosongan yang kembali dalam hidup saya bisa mati dengan tenang. Tuan muda ini memang sangat berbakat. Seorang jenius yang tak tertandingi di dunia, langsung menembus 3 alam kecil, langsung naik ke alam perjalanan ilahi. Tuan muda ini tak terkalahkan. Satu demi satu sorak gembira para pendekar bela diri bergema. Dalam energi spiritual langit dan bumi yang sangat padat ini, para pendekar bela diri terus menerobos alam mereka sendiri. Naik ke tingkat seni bela diri yang lebih tinggi. Tidak ada anomali besar ketika menerobos alam kecil, tetapi ketika menerobos alam besar, seseorang akan dibaptis oleh energi langit dan bumi. Akibatnya, kegelapan dengan cepat turun ke kota hutan Maple. Kegelapan yang menelan semua cahaya tiba-tiba menyelimuti seluruh kota, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Segera, setelah itu angin dan awan berkumpul di langit, energi menyatu dan berputar, dan aliran kekuatan langit dan bumi membelah ke bawah, mengalir ke tubuh para pendekar bela diri yang menerobos ke alam besar, membersihkan jiwa dan tubuh mereka. Kota hutan Maple berada dalam kegemparan total. Yangke dan yang lainnya yang berada di area tersegel di luar kota mendapatkan manfaat yang jauh lebih signifikan. Masing-masing dari mereka di alam sumber Do tetap terpaku di tempat, menutup mata untuk merasakan energi spiritual langit dan bumi yang menyelimpah di sekitar mereka. Menyerapnya dengan pikiran terbuka, tanpa perlu mengalirkan energi batin mereka. Hanya dengan berdiri di sana, energi spiritual langit dan bumi yang maha hadir terus mengalir ke anggota tubuh dan tulang mereka, membuat mereka merasa sangat nyaman dan tidak dapat mengendalikan diri. Yangke juga merasakan suara berderit dari dalam tubuhnya, menyebabkan ekspresinya menjadi aneh. Sebelum ia dengan cepat menjadi bersemangat. Saudara Yang, Ki Chongyang tiba-tiba memanggil dengan susah payah. Ada apa? Yangke menoleh untuk melihat Ki Chongyang. Orang tua ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ekspresi Ki Chongyang muram, seolah-olah sembelit selama berhari-hari. Ia melirik Yangke dengan santai setelah mendengar Indan berkata, "Saya rasa saya perlu mencari tempat untuk menerobos dengan tenang." Yangke mengangkat alisnya, lalu berseru dengan gembira, "Kalau begitu selamat, Patriark Qin." Ki Chongyang sudah cukup tua dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mencapai terobosan sebelumnya. Tetapi sekarang, terpengaruh oleh lautan energi spiritual ini, dia tiba-tiba memiliki kesempatan. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan pribadinya. Tanpa kesempatan ini, mengingat bakat dan usia Ki Chongyang, dia mungkin bahkan tidak akan menyentuh ambang batas tingkat kedua alam sumber Do sebelum dia meninggal. Jika dia bisa mencapai terobosan kali ini, itu akan menjadi berkah besar bagi keluarga Qin, bagi seluruh kota hutan Maple, dan bahkan bagi Ki Chongyang sendiri.
Ki Chongyang tersenyum kecut. Waktunya tidak tepat. Situasinya kacau sekarang dan saya perlu meminta saudara Yang untuk melindungi saya untuk sementara waktu. Tidak masalah. Yang Ke langsung setuju. Melihat sekeliling dan menemukan bahwa cukup banyak pendekar bela diri menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Energi sumber di dalam tubuh mereka melonjak tanpa henti, sangat menakjubkan. Dilihat dari postur mereka tampaknya juga akan mencapai terobosan. Ayo ke sumbernya. Yang Ke meraih Ki Chongyang dan dengan gerakan cepat mereka bergegas maju. Saat ini terlalu banyak orang, semuanya berada di alam sumber Do, dan gelombang kecut dari terobosan mereka akan menimbulkan kekacauan. Tidak pantas untuk tinggal lebih lama. Karena Ki Chongyang menunjukkan tanda-tanda terobosan, mereka tidak bisa menyanyiakannya. Jadi dia memutuskan untuk memasuki sarang singa. Sumbernya? Mata Ki Chongyang menyipit dan dia dengan cepat mengerti kemana Yang Ke merujuk. Dia sebenarnya menarik dirinya sendiri menuju lubang besar itu, menantang dampak energi spiritual yang tak terbatas. Mereka terjun ke bawah. Ternyata pendekatan Yang Ke memang benar. Semakin dalam mereka turun, semakin menakutkan kemurnian dan kepadatan energi spiritualnya. Energi spiritual yang mereka rasakan dari atas sudah cukup menakjubkan, tetapi melihatnya dari bawah mengungkapkan perbedaan yang sebenarnya. Dengan lautan energi spiritual yang begitu luas untuk membantunya, Ki Chongyang merasa bahwa mustahil baginya untuk gagal dalam terobosannya kali ini. Dia tidak bisa menahan rasa gembira. Wajahnya berseri-seri, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi puluhan tahun lebih muda. Keduanya terjun bebas ke bawah, seolah-olah lebih dari 1000 kaki, sebelum akhirnya mencapai tanah. Lingkungan bawah tanah mirip dengan permukaan, diselimuti energi spiritual yang tak terbayangkan, membuat seseorang merasa seolah-olah teredam dalam air. Namun, air ini bukanlah air biasa, melainkan cairan spiritual. Yang Ke tidak berniat berlama-lama, memilih arah dan melanjutkan pendakiannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti, melihat sekeliling dan berkata, Patriarkin, mengapa Anda tidak melakukan terobosan di sini? Sebaiknya tidak ada yang datang ke sini untuk sementara waktu. Jelas, semua orang sibuk menyerap energi spiritual murni sebagai persiapan untuk terobosan mereka. Mereka tidak punya waktu untuk menjelajah. Karena itu kata-kata Yang Ke masuk akal. Ki Chongyang yang tampaknya tidak tahan lagi hanya mengangguk, diam-diam duduk bersila, membentuk segel tangan, dan diam-diam mengalirkan energi dalamnya dengan cepat memasuki keadaan meditasi. Yang Ke melambaikan tangannya dan seketika 3 sosok cantik muncul di hadapannya. Tuan, di mana tempat ini? Yang Roshi begitu muncul langsung merasakan keanehan tempat itu dan menutupi bibir merahnya, bertanya dengan terkejut. Namun Hua Qingxi melebarkan mata indahnya dan gemetar sambil berkata, Yang Ke, Anda tidak menerobos masuk ke tanah suci sekte besar kan? Mata indah Liu Yan berbinar dan senyum muncul di bibirnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Yang Ke tersenyum dan berkata, Tentu saja tidak. Lalu, energi spiritual langit dan bumi di sini? Hua Qingxi benar-benar terkejut. Bagaimana perbandingannya dengan tanah suci kultivasi istana Dewa Bintang? Yang Ke bertanya dengan penuh minat. Tidak buruk. Hua Qingxi berpikir sejenak dan berkata, Tanah terlarang istana Dewa Bintang dibagi menjadi 3 tingkatan, langit, bumi, dan manusia. Dengan tingkat kultivasi saya baru memasuki tanah suci kultivasi tingkat bumi. Dan saya bahkan telah menghabiskan banyak sumbangan sekte. Energi spiritual langit dan bumi di sini bahkan lebih baik daripada tempat tingkat bumi. Bagaimana dengan yang tingkat langit? Yang Ke mengangkat alisnya. Saya tidak tahu. Hua Qingxi menggelengkan kepalanya, berkata dengan getir. Itu tempat para ahli alam kaisar berlatih. Dengan tingkat kultivasi saya tidak memenuhi syarat. Yang Ke mengangguk sedikit. Sebenarnya tempat apa ini?
bagaimana bisa ada energi spiritual yang begitu padat? Wagensin bertanya lagi. Itu adalah tanah tersegel yang Anda kunjungi terakhir kali. Saya tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana, tetapi tiba-tiba banyak urat tanah dan urat mineral muncul. Wagensin terkejut mendengar ini. Karena perjalanannya ke tanah tersegel terakhir kali itulah dia kehilangan kebebasannya. Ditangkap oleh Yangke dan dibawa ke alam mistis kecil dan ditanami jejak jiwa ilahi. Namun justru karena itulah dia bisa mendapatkan pil Taimyo yang sangat meningkatkan peluangnya untuk maju ke alam kaisar. Keuntungan dan kerugiannya mungkin tidak mungkin dipastikan oleh siapapun. Tetapi Wagensin sendiri tidak terlalu keberatan dengan situasinya saat ini. Dan sikapnya terhadap Yangke semakin ramah. Cukup sudah obrolan kosong ini. Akan sangat disayangkan jika kesempatan seperti ini terlewatkan. Anda harus segera bermeditasi dan berlatih, berusaha menyerap energi spiritual sebanyak mungkin. Setelah mendengar ini, Wagensin dan Jiang Roshi mengangguk setuju dan dengan cepat menemukan tempat untuk duduk bersila. Masing-masing mengaktifkan kemampuan ilahi mereka untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya. Wagensin, seorang murid tingkat tinggi Istana Dewa Bintang dengan kultivasi yang kuat di tingkat ketiga alam sumber Do. Meskipun telah dikalahkan oleh Yangke, dia tidak lemah. Sebaliknya, dia masih cukup kuat. Pada saat ini, kekuatan ilahinya diam-diam beredar. Dan dalam sekejap tubuhnya yang halus menjadi jurang tanpa dasar. Dengan aliran energi spiritual yang terus-menerus berkumpul ke dalamnya. Yangke menyaksikan dengan takjub. Diam-diam mengagumi misteri mendalam dari kekuatan ilahi Istana Dewa Bintang. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Suara mendesing seperti deru angin kencang berasal dari tubuh Jiang Roshi yang tidak jauh. Bersamaan dengan suara aneh itu, tubuh halus Jiang Roshi juga berubah menjadi jurang tanpa dasar, menyerap lebih banyak energi spiritual yang bergelombang. Aura kultivasi Jiang Roshi meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari dalam pikirannya dan gelombang energi tak terlihat memancar dari tubuh Jiang Roshi yang halus, menyebar keluar dengan dentuman yang menggema. Aura yang kuat langsung meniup darah. Ini... Mata Yangke hampir keluar dari rongga. Sejak kebangkitan kekuatan garis keturunan Jiang Roshi, kecepatan kultivasinya meningkat drastis. Dan efeknya bahkan lebih terasa di tempat-tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Dia tampaknya tidak memiliki hambatan. Begitu dia mengumpulkan cukup kekuatan, dia bisa menerobos secara alami. Bahkan mencapai puncak alam pengembalian kekosongan tanpa hambatan. Dan pemandangan di hadapannya adalah Jiang Roshi berhasil menerobos ke tingkat ketiga alam pengembalian kekosongan. Yangke benar-benar tidak tahu sifat tubuh gadis muda ini atau misteri mendalam dari kekuatan garis keturunannya. Tetapi tidak dapat disangkal. Lingkungan bawah tanah saat ini adalah tempat yang paling cocok bagi Jiang Roshi untuk berkultivasi. Yangke tidak bisa tidak membayangkan banyak hal. Apa yang akan terjadi jika Jiang Roshi ditempatkan di tanah suci kultivasi tingkat surgawi Istana Dewa Bintang selama beberapa tahun? Dia bahkan mungkin langsung mencapai alam kaisar. Tuan, sepertinya Anda juga akan segera mencapai terobosan. Liuyan menatap Yangke dengan mata berbinar. Kultivasinya sekarang cukup kuat, jadi dia secara alami dapat merasakan fluktuasi energi internal Yangke. Yangke mengangguk dan berkata, "Saya akan merepotkan Anda untuk melindungi saya di sini." Sambil berbicara, Yangke mengulurkan tangan dan mengeluarkan mutiara mistis. Dia membuat segel tangan dan menyentuh mutiara itu. Seketika mutiara mistis tampak membuka celah tak terlihat dan kekuatan hisap yang sangat besar datang dari dalam, menarik energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya untuk mengalir masuk. Cairan spiritual itu melonjak seperti 10.000 sungai yang mengalir ke laut. Pemandangan yang benar-benar megah. Dia melemparkan mutiara mistis ke Liuyan dan berkata, "Carilah tempat untuk bersembunyi. Ada cukup banyak orang di sini." Liuyan mengangguk.
mengambil mutiara mistis dan dengan gerakan tubuhnya yang lentur menghilang tanpa jejak, lenyap ke suatu tempat yang tidak diketahui. Namun saat ia hendak pergi, Yangka memperhatikan sedikit rasa iri di matanya saat ia memandang orang lain. Bagaimanapun semua orang bisa mendapatkan manfaat dari kesempatan seperti itu. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, yang tentu saja membuatnya merasa sedih. Liu Yan tidak memiliki wujud fisik atau tubuh. Selain menyerap dan menggabungkan energi khusus untuk meningkatkan kekuatannya, ia tidak dapat menyerap energi spiritual seperti seorang seniman bela diri untuk meningkatkan kultivasinya. Inilah sebabnya Yangke memintanya untuk melindunginya. Setelah Liu Yan menghilang, Yangke melulurkan tangan dan melepaskan ibu serangga iblis dan serigala petir api biru. Dua binatang buas darah yang sudah lama tidak ia gunakan. Seiring meningkatnya tingkat kultivasinya, kegunaan kedua binatang buas darah ini berkurang, terutama serigala petir api biru yang hanya berada di tingkat kedua alam sumber Do. Ia tidak berguna melawan musuh yang lebih dan tidak efektif melawan musuh yang kuat. Tetapi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan sedikit berpikir, Yangke menyuruh kedua binatang buas darah itu bersembunyi, dan ia menemukan tempat yang jauh dari Qi Chongyang dan yang lainnya, di mana ia duduk bersila. Fluktuasi energi internalnya semakin besar dan lebih jelas. Jelas merupakan pertanda terobosan. Yangke memfokuskan pikiran dan jiwanya tetap tenang dan diam, dan mulai mengalirkan energi mendalamnya. Berdiri di bawah tanah, seolah-olah ia sedang duduk di atas mata spiritual. Tanpa perlu mengalirkan energinya, energi spiritual langit dan bumi yang maha hadir terus-menerus berkumpul padanya, mengisi anggota tubuh dan tulangnya, dan menetap di dantiannya. Waktu berlalu perlahan, dan Yangke terus mengumpulkan kekuatannya. Pada suatu saat, kekuatan di dalam tubuhnya mencapai titik kritis. Titik kritis ini seperti dinding tak terlihat, menghalangi jalan Yangke ke depan, mencegahnya melihat pemandangan lebih jauh atau lanskap yang lebih indah. Dia tetap tenang, diam-diam mengumpulkan semua kekuatannya dan melancarkan serangan dahsyat terhadap penghalang tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam pikirannya. Tubuh Yangke sedikit bergetar, wajahnya pucat dan jejak rasa sakit muncul di wajahnya. Dan yang mengejutkannya, serangan ini gagal. Dia gagal pada saat yang krusial. Ini adalah sesuatu yang jarang dia alami sejak dia mulai berkultivasi. Dia hanya mengalami perasaan gagal ini ketika dia sangat lemah. Rasa nostalgia yang mendalam menyelimutinya tanpa terganggu. Dia menyeringnya jahat. Terobosan ini bukan karena perkembangan alami kultivasinya, melainkan dorongan dari kekuatan eksternal. Beberapa rintangan memang sudah diperkirakan. Namun, rintangan-rintangan ini tidak mampu menggoyahkan semangat bela diri Yangke. Sebaliknya, rintangan-rintangan itu justru memicu tekad bertarungnya. Ia memenangkan pikirannya dan terus mengumpulkan kekuatannya. Sesaat kemudian, ia melancarkan serangan lain berulang kali. Energi sumber di dalam tubuhnya bergetar tanpa henti. Setiap benturan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit ganda yang tak tertahankan baik di tubuh maupun jiwa. Sesuatu yang hanya sedikit orang yang mampu menanggungnya. Jika ia menyerap sekarang, semangat bela dirinya akan stagnan dan ia tidak akan memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh. Banyak sekali seniman bela diri yang tidak mampu menahan rasa sakit seperti itu, meragukan diri mereka sendiri dan menyerah pada keputusasaan. Bagi seorang seniman bela diri, hanya dengan terus maju, seseorang dapat mencapai puncak. Rasa sakit yang berulang itu tidak mengurangi kepercayaan diri Yangke atau membuatnya panik. Sebaliknya, rasa sakit itu justru memberinya kedamaian yang semakin besar. Do melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segala sesuatu. Takdir diciptakan oleh diri sendiri, alam diciptakan oleh hati. Segala sesuatu adalah manifestasi. Semua makhluk hidup. Ilusi muncul dari hati dan lenyap dari hati. Secercah pencerahan perlahan merayap ke dalam hati Yangke. Tiba-tiba ia merasakan pencerahan.
Lapisan kekuatan tak terlihat mengelilinginya berubah menjadi kekuatan tak terlihat. Ia memotong belenggu, menghancurkan dinding yang menghalangi jalannya, dan melangkah ke jalan yang lebar. Gelombang kecut yang terlihat tiba-tiba menyebar ke segala arah dari tubuh Yangke. Aura tingkat kedua alam sumber langsung menyebar. Yangke tetap tak bergerak. Perasaan aneh muncul di hatinya. Dalam perasaan ini, jiwa ilahinya seolah melepaskan cangkangnya dan perlahan melayang ke atas, menyerap segala sesuatu di bawahnya. Dia jelas melihat bahwa Liu Yan memegang mutiara Xuanji, tersembunyi di kehampaan, terselubung, dan cairan spiritual langit dan bumi terus mengalir ke dalam mutiara Xuanji, menjadi energi spiritual langit dan bumi di dalamnya. Mungkin karena hubungan yang tak dapat dijelaskan dengan Yangke. Ketika Yangke menatapnya, Liu Yan tiba-tiba murtan kening, melirik ke arah Yangke dan mata indahnya dipenuhi kebingungan. Yangke melihat Hua Qingxing dengan panik menyerap energi spiritual langit dan bumi, meletakkan fondasi yang kokoh untuk kemajuannya di masa depan menuju kaisar. Dia melihat tingkat kultivasi Yang Roshi meningkat dengan stabil, mencapai alam raja kekosongan dalam waktu singkat, dan diikuti oleh baptisan kekuatan langit dan bumi. Sama seperti ketika Yang Roshi menembus ke alam void pengembalian di tanah 4 musim. Kali ini ketika dia menembus penghalang besar alam raja kekosongan, hantu besar itu tiba-tiba muncul kembali di belakangnya. Hantu ini berwarna putih bersih dan kabur, sangat besar. Tetapi dilihat dari bentuknya, itu adalah seorang wanita. Dan sangat cantik, dengan sosok yang anggun, memegang pedang raksasa di tangannya di depannya. Mata indahnya bersinar seperti bintang. Yangke meliriknya dan pikirannya menjadi kabur. Kemudian hantu besar itu membuka bibir merahnya dan menarik nafas tajam, menyerap semua kekuatan langit dan bumi yang berkumpul dari langit. Kemudian bayangan itu menyusut menjadi tubuh Yang Roshi. Gadis kecil ini juga langsung menembus alam raja kekosongan tanpa halangan atau bahaya apapun. Yangke juga melihat banyak pendekar alam sumber dom menembus hambatan mereka. Beberapa tertawa terbahak-bahak, yang lain berjuang, mencoba mengatasi keterbatasan mereka. Jiwa ilahinya terus naik, dengan cepat mencapai ketinggian beberapa ribu kaki. Dia mendongak dan melihat bahwa di kota hutan Maple, 2000 mil jauhnya, kota itu ramai dengan aktivitas. Sebuah pemandangan yang megah di langit. Gugusan energi langit dan bumi berubah menjadi cobaan dan kesengsaraan yang terlihat. Membaptis para pendekar di bawah yang sedang menembus ke alam yang lebih tinggi. Sesekali seseorang akan berhasil menembus, mengeluarkan raungan panjang. Tatapannya menyapu ke arah yang lebih jauh. Jiwa ilahinya terus naik. Segera seluruh kota hutan Maple menjadi titik hitam kecil. Yangke mendongak dan melihat langit penuh bintang yang berkelap-kelip. Rasi bintang langit bergeser. Dalam kegelapan, kekuatan hukum langit dan bumi tampak dalam jangkauan. Ekspresi Yangke berubah dan dia mengulurkan tangan untuk meraih kehampaan di sekitarnya. Meremasnya dengan keras, seolah-olah dia menggenggam sesuatu yang kosong. Namun sebenarnya dia menggenggam sesuatu. Yangke tampak bingung. Dan saat itu juga sebuah kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat tiba-tiba turun dari langit, mendarat di atas kepala Yangke. Kekuatan ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan niat penghancuran yang sangat mengerikan. Tidak bagus, seru Yangke dengan cemas. Dengan sedikit gerakan indera ilahnya, dia terjun dengan kecepatan sangat tinggi, kembali ke tubuh fisiknya dalam sekejap mata. Tiba-tiba kekuatan langit dan bumi itu mengikuti dengan dekat, menghantamnya. Yangke merasa seperti disambar petir, ekspresinya berubah drastis dan seluruh energi sumber tubuhnya bergetar tak menentu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah emas. Auranya langsung melemah, tetapi matanya bersinar terang seperti bintang. Apa ini? Yangke mendongak ke arah kehampaan, menyeringnya jahat. Sebuah peringatan. Bahkan tidak bisa mengintip hukum langit dan bumi terlebih dahulu. Langit terkutuk itu benar-benar hina. Dia yakin bahwa jika bukan karena penindasan kekuatan surgawi barusan dan jika dia memiliki sedikit lebih banyak waktu,
Dia mungkin bisa melihat sekilas sifat sejati dari hukum-hukum tersebut. Jika demikian, maka dia bisa menciptakan hukum hanya dengan satu pikiran. Dan dia akan memiliki modal yang hanya dimiliki oleh alam kaisar. Sayangnya, pada saat-saat terakhir, ia terhalang oleh kekuatan langit dan bumi, gagal di rintangan terakhir. Tampaknya kekuatan langit dan bumi tidak akan membiarkannya melakukannya. Namun ia tidak tanpa hasil. Setelah mengumpat, Yangga menundukkan kepalanya lagi, membuka tangannya. Dan saat ia menjentikan jarinya, kekuatan hukum spesial berputar di sekelilingnya. Retakan spesial kecil mengalir dan menari di ujung jarinya, seolah-olah hidup. Kontrolnya atas kekuatan hukum spesial jauh lebih terampil daripada sebelumnya. Dan menjentikan jarinya berulang kali, dan retakan spesial kecil itu melesat seperti jarum terbang, menembus dinding batu di sekitarnya, melahap retakan demi retakan. Yangke menyeringai, ekspresi puas muncul di wajahnya. Sebelumnya, ia tidak dapat mengendalikan hukum spesial hingga tingkat yang begitu halus, tetapi sekarang ia bisa. Meskipun serangan ini kurang kuat daripada pedang bulan, keunggulannya terletak pada ketidakpastiannya. Membuatnya lebih cocok daripada pedang bulan dalam situasi tertentu. Segera setelah itu, Yangke memeriksa kembali tingkat kultivasinya dan menemukan bahwa ia telah menembus ke tingkat kedua alam sumber Do. Baru kemudian ia menekan rasa kesannya dan mengeluarkan beberapa pil untuk dimakan. Meskipun gelombang kecut dari kekuatan langit dan bumi tidak melukainya secara serius, hal itu tidak bisa diabaikan. Siapa yang tahu apakah cedera seperti itu akan memiliki efek samping. Jadi semakin cepat sembuh semakin baik. Saat Yangke sedang menyembuhkan diri, Ki Chongyang telah memadatkan kekuatannya hingga puncaknya. Kemudian tubuhnya bergetar. Gelombang udara menyebar, auranya melonjak dan jubahnya berdesir keras. Detik berikutnya kerutan di wajah Ki Chongyang perlahan memudar, membuatnya tampak seolah-olah ia telah menjadi puluhan tahun lebih muda. Kulitnya perlahan menjadi kemerahan dan bahkan beberapa helai rambut hitam tumbuh di rambutnya yang dulunya putih. Tingkat kedua alam sumber Do, Ki Chongyang juga telah membuat terobosan. Dia tidak terburu-buru membuka matanya tetapi terus duduk di tempatnya, menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memperkuat kultivasinya. Waktu berlalu perlahan. Pada suatu momen, seorang ahli bela diri yang hampir mencapai terobosan tiba-tiba menurutkan kening. Raut wajahnya penuh kecurigaan. Sesaat kemudian auranya mengempis seperti balon yang dilubangi. Karena terkejut oleh kejadian ini, dia membuka matanya dan berteriak kesakitan. Apa yang terjadi? Saya berada di momen penting terobosan saya. Mengapa energi spiritual langit dan bumi menjadi begitu tipis? Dia telah terpicu oleh energi spiritual yang melimpah di tempat ini, tetapi sekarang energi itu tiba-tiba menipis. Dia tidak dapat mencapai titik kritis, menyebabkan terobosannya berakhir dengan kegagalan. Saudara Liu, apakah Anda mengalami hal yang sama? Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari dekatnya. Saya pikir saya satu-satunya yang mengalami ini. Tidak. Energi spiritual langit dan bumi melonjak begitu dahsyat. Bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi tipis? Bahkan jika beberapa ahli alam kaisar datang, mereka tidak mungkin dapat menyerap energi spiritual sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Apakah ada bajingan yang menghalangi mata spiritual di bawah? Suara lain menimpali. Ngomong-ngomong, saya rasa saya melihat seseorang melompat turun. Mungkin itu benar. Bajingan mana yang begitu keji? Ini keterlaluan. Ayo kita lihat. Jika seseorang benar-benar berani melakukan ini, saya akan memastikan darah mereka tumpah dalam 5 langkah. Beraninya mereka menghalangi jalan saya menuju kemajuan. Mereka benar-benar keji. 1000 kaki di bawah tanah Yangga berdiri, meskipun ini adalah kesempatan langka untuk kultivasi, dan dia takut tidak akan pernah lagi menemukan energi spiritual yang begitu melimpah. Yangga tidak berniat menyanyiakan waktu berharga ini untuk meditasi. Dia ingin tahu apa yang telah terjadi di sini yang menyebabkan perubahan seperti itu di dunia. Terlebih lagi, dia baru saja mencapai terobosan, dan bahkan dengan kultivasi yang terkelanjutan,
dia takut tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam jangka pendek. Dia secara halus menggerakkan indera ilahinya, mengirim pesan kepada Liu Yan, memerintahkan untuk terus melindunginya di sini. Tepat ketika dia hendak menyelam lebih dalam, dia merutan kening dan berbalik untuk melihat ke arah pintu masuk. Di sana, jubah berkibar dan sosok-sosok bergerak, menunjukkan bahwa cukup banyak seniman bela diri sedang turun. Ada seseorang di sana, seseorang benar-benar masuk lebih dulu. Sial, orang ini pasti menggunakan beberapa trik untuk merusak kesempatan terobosan kita. Mari kita lihat siapa yang berani ini. Keributan itu mencapai telinga Yangke, membuatnya berpikir, dan dia dengan cepat melepaskan indera ilahinya untuk menyelidiki sekitarnya. Dia segera menemukan masalahnya. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya tampak sedikit lebih tipis dari sebelumnya, meskipun tidak begitu jelas. Energi itu jelas lebih tipis. Menyadari hal ini, Yangke tanpa sadar menoleh ke arah tempat Liu Yan bersembunyi. Dia bertanya-tanya apakah itu karena mutiara Xuanji menyerap energi spiritual langit dan bumi, menyebabkan energi spiritual di sini menjadi lebih tipis. Jangan meremehkan perbedaan kecil ini. Sangat mungkin perbedaan kecil inilah yang mencegah para pendekar bela diri ini mencapai titik kritis terobosan. Dan mungkin inilah alasan mereka turun bersama untuk menyelidiki penyebabnya. Setelah menyadari hal ini, Yangke dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil kembali Liu Yan dan mutiara alam mistis untuk mencegah suara penyerapan energi spiritual menarik perhatian. Setelah melakukan ini, dia berdiri dengan tenang dan menunggu. Anak muda, tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, Anda akan mati kali ini. Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, datanglah dan minta maaf pada saya. Mungkin saya akan mengampuni nyawa Anda. Anda telah menghancurkan kesempatan saya akan melawan Anda sampai mati. Sekelompok orang berteriak, menyalahkan Yangke sebagai pelakunya tanpa penjelasan. Mereka dengan cepat mendekatinya. Tak lama kemudian, kelompok itu tiba-tiba tidak jauh dari Yangke. Ah, Anda, ini... Setelah melihat wajah Yangke, para pendekar yang sebelumnya berteriak langsung terdiam, berdiri di sana, berkeringat deras. Ekspresi mereka malu. Adegan Yangke membunuh Ku Huaren dan menghancurkan istana masih terbayang jelas di benak semua orang. Mereka semua sangat waspada terhadap Yangke dan tidak berani memprovokasinya. Mereka semua dipenuhi penyesalan, menyalahkan diri sendiri karena berteriak tanpa memahami situasi. Bertanya-tanya apakah mereka telah membuat marah sosok yang tangguh ini. Apakah ada yang kalian butuhkan? Tanya Yangke dingin, melirik kelompok itu dengan acuh tak acuh. Tidak ada, hanya turun untuk melihat-lihat. Pemandangan di bawah cukup bagus, jadi saya hanya berjalan-jalan dengan kalian semua. Tidak buruk, ayo jalan-jalan bersama. Begitukah? Bibir Yangke melengkung membentuk senyum. Ia berkata dan ringan. Karena pemandangannya sangat indah, kalian semua tidak boleh melewatkannya. Mari kita lihat. Iya, kita pergi sekarang. Melihat ekspresi dingin Yangke, tidak ada yang berani berlama-lama. Mereka semua berbelok dan masuk lebih dalam ke daerah itu. Saat mereka pergi, banyak yang menatap dengan terkejut ke arah tempat Hua Qingxi berada. Dengan kekuatan masing-masing, mereka secara alami dapat merasakan tingkat kultivasi Hua Qingxi. Fakta bahwa dia hanya berada di tingkat ketiga alam sumber Do bukanlah hal yang mengejutkan. Beberapa orang yang hadir juga berada di tingkat itu. Kuncinya adalah aura misterius dan memikat yang mengelilingi Hua Qingxi. Dan aura misterius itu tidak lain adalah kehendak kaisar. Simbol menyentuh belenggu alam kaisar yang mulia. Dengan kata lain, wanita ini memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk maju ke alam kaisar yang mulia di masa depan. Jadi mengapa mereka tidak terkejut dan iri? Mereka tidak tahu apakah Hua Qingxi telah menyentuh kehendak kaisar, atau apakah ini adalah kesempatan yang muncul dari gelombang energi spiritual. Tetapi dengan sosok yang begitu kuat hadir dan dengan Yangke, bintang yang kejam ini, melindunginya, bagaimana mereka berani berlama-lama. Dalam sekejap mereka semua pergi.
Setelah mereka pergi, Yangka melepaskan Liu Yan lagi, membiarkannya terus bersembunyi dan melindunginya. Kemudian sosok Yangka berkedip dan dia pun memasuki alam yang lebih dalam. Semakin dalam mereka pergi, semakin padat energi spiritual langit dan bumi, seolah-olah di suatu tempat yang tidak diketahui. Itu adalah sumber dari gelombang energi spiritual ini. Yangka tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang menyebabkan energi spiritual melonjak seperti ini? Para pendekar yang telah mendahulunya tidak jauh di depan. Tiba-tiba berteriak terkejut datang dari depan. Terdengar sangat terkejut, diikuti oleh desahan keheranan. Mereka tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Ekspresi Yangka berubah dan dengan hukuman spesial yang berputar di sekitarnya, dia menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya dia muncul di samping kelompok itu, mengikuti pemandangan mereka. Mata Yangka menyipit. Tidak jauh di depan, sebuah lubang bundar berdiameter sekitar 10 jang muncul di tanah. Dan dari bawah lubang itu, seperti mata air, aliran cahaya spiritual menyembur ke atas, menyebar ke segala arah. Mata spiritual? Ya Tuhan, ini adalah mata air spiritual. Ternyata ada mata-mata air spiritual di sini. Sungguh luar biasa. Tidak heran energi spiritual langit dan bumi begitu kaya. Dengan mata spiritual ini semuanya menjadi masuk akal. Dilihat dari ukurannya, seharusnya ini adalah mata roh berukuran sedang. Jika kita bisa mendirikan sekte di sini, pasti akan berkembang pesat dalam 100 tahun. Semua yang hadir berasal dari keluarga dan sekte tingkat menengah. Tidak satu pun dari keluarga atau sekte mereka yang memiliki hal seperti mata roh. Hanya sekte tingkat atas yang memenuhi syarat untuk menduduki tanah harta karun seperti itu dan mendirikan sekte mereka sendiri. Semua orang bersemangat, mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan. Membayangkan perubahan dasar yang akan dialami sekte dan keluarga mereka jika mereka memiliki mata roh ini. Mereka khawatir bahwa dalam 100 tahun kekuatan mereka akan berlipat ganda, membuat mereka setara dengan kekuatan-kekuatan tingkat atas. Ini, saya takut kita dalam masalah. Tiba-tiba seseorang berkata dengan ekspresi putus asa, lalu menghela nafas panjang. Apa maksud Anda, teman? Mata spiritual ada tempat di depan mata Anda. Bagaimana bisa Anda bilang itu merepotkan? Anda benar-benar sakit jiwa? Ejek orang lain. Pembicara itu tidak membantah, tetapi menghela nafas dan berkata, apakah kalian semua sudah mempertimbangkan ini? Desas-desus beredar tentang urat bumi dan urat mineral kelas atas di kota hutan Maple. Namun mengapa sekte-sekte tingkat atas belum ikut campur? Mengapa lagi? Urat bumi dan urat kristal sumber kelas atas memang luar biasa, tetapi mengapa sekte-sekte tingkat atas repot-repot mengurusnya? Hanya sekte-sekte tempat kita berada yang akan menghargainya. Tepat sekali. Pria itu melihat sekeliling dan berkata, tetapi bagaimana jika berita tentang mata spiritual yang muncul di sini tersebar? Mendengar ini, semua orang terdiam. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka menyadari poin pentingnya. Jika berita tentang mata spiritual menyebar, mereka akan sial. Sekte-sekte tingkat atas pasti akan mengirim para ahli untuk merebut tempat itu dan mendirikan cabang. Keluarga dan sekte tingkat menengah ini tidak berdaya untuk melawan, terpaksa menyerahkan pesta lezat ini tanpa daya. Memikirkan hal ini, suasana hati semua orang langsung berubah masam. Kegembiraan mereka sebelumnya benar-benar hilang. Bagaimana kalau kita semua bersumpah pada iblis batin kita, berjanji untuk tidak membiarkan berita tersebut tersebar? Seseorang berbisik, memberi saran. Yangka melirik pembicara seolah-olah dia idiot. Mata mereka dipenuhi ejekan. Tidak ada yang rahasia yang bisa menyembunyikan selamanya. Beberapa pun mereka mencoba menyembunyikan masalah. Mata roh itu tidak bisa dirahasiakan selamanya. Suatu hari nanti,
sekte-sekte teratas akan mengetahuinya. Terlebih lagi, banyak sekte dan keluarga para seniman bela diri yang datang ke sini bergantung pada sekte-sekte besar itu untuk bertahan hidup. Sekarang, setelah mereka melihat harta karun seperti mata spiritual, mereka kemungkinan akan mengirimkan berita itu kembali segera setelah mereka pergi. Bagaimana mungkin mereka bisa merahasiakannya? Saya hanya mengatakan, orang yang memberi saran itu dengan cepat menyadari kesalahannya, tersenyum canggung dan terdiam. Tepat saat itu ledakan keras datang dari tidak jauh di depan, diikuti oleh semburan cairan spiritual yang menyembur seperti hujan. Apa? Apa yang terjadi? Ya Tuhan, Anda bercanda. Satu lagi, mata air spiritual. Setelah beberapa saat terdiam karena terkejut, semua orang menatap dengan mata lebar ke suatu tempat tidak jauh di depan, sekitar 50 kaki jauhnya. Sebuah mata roh telah lahir. Cairan spiritualnya menyembur ke atas seperti air mancur. Energi spiritual di bawah tanah seketika menjadi jauh lebih padat. Yangka juga benar-benar terkejut, membeku di tempat. Mata air spiritual adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Bagi sekte-sekte besar, mampu menduduki sebuah mata roh dan mengubahnya menjadi tanah suci kultivasi, sudah merupakan peluang yang sangat besar. Tetapi di sini, di bawah tanah 2000 mil dari kota hutan Maple, dua mata roh muncul sekaligus, tepat di sebelah satu sama lain. Dilihat dari kultivasinya, keduanya adalah mata roh berukuran sedang. Seolah membuktikan bahwa kejutan itu belum cukup. Satu suara dentuman demi satu suara dentuman meletus. Bumi bergetar dan puing-puing berjatuhan. Energi spiritual langit dan bumi seketika menjadi sangat padat sehingga tak terlukiskan. Beberapa seniman bela diri yang sebelumnya tidak dapat mencapai titik terobosan mereka, karena menipisnya energi spiritual, tiba-tiba merasakan lonjakan energi di dalam tubuh mereka, menunjukkan tanda-tanda jelas akan terobosan yang akan datang. Namun mereka mengabaikan kondisi mereka sendiri dan berdiri membeku di tempat, mengamati sekeliling mereka. Di lingkungan di bawah tanah ini, cahaya redup dan energi spiritual langit begitu pekat, sehingga jarak pandang mustahil. Namun, semua individu ini berada di alam sumber Do, dan indera ilahi mereka memungkinkan mereka untuk melihat lingkungan sekitar dengan jelas. Yang mengejutkan mereka, satu demi satu mata spiritual muncul. Dalam waktu singkat, area dalam radius 10.000 kaki dipenuhi dengan mata spiritual yang jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Bye-bye.